Prof. Ari, kalau misalnya tadi Prof. Ari mengatakan soal vaksin ini, iya itu bisa menjadi faktor untuk, karena konsumsi kita itu sangat tergantung pada pertemuan dan perjalanan. Kita akan dalam 1,5 bulanan ini kita akan masuk ke dalam kuartal ketiga. Kemarin kuartal kedua kita sudah negatif. Bansos kan sudah diluncurkan. Menq sih sudah memberikan semacam sinyal supaya kita bersiap bahwa kita tetap negatif. Meskipun Menq mengatakan harus tetap optimis, harus tetap kita masih punya waktu untuk memperbaiki performa. Apa pendapat Prof. Ari? Salah satu keuntungan kita adalah triwulan pertama masih positif 2,97. Jadi seandainya sampai negatif triwulan ketiga, itu harapannya jangan terlalu negatif. Ya, karena jangan terlalu negatif itu misalnya jangan 5,32 lah ya, minus 2 lah. Sehingga ya ini ya seperti sepak bola ya, saya senang dengan Liverpool yang waktu lawan Barcelona. Pada leg terakhir dia menggolkan 4 sehingga ketinggalan 3-0 dibalik jadi 4-3. Ya karena Messi-nya juga mainnya nggak terlalu bagus. Ya, itu dia ya. Jadi triwulan 4 dan triwulan 1 ya itu memegang kunci. Nah yang 3 sekarang kita sudah tahu ya. Jangan terlalu negatif. Nah ini vaksin ini kan datangnya nanti ya masih akan ada. Tapi kan sudah diumumkan. Nah ini namanya announcement effect. Yeah. Karena pengusaha, investor dia harus ngitung. Dia nggak bisa investasi langsung tiba-tiba. Dia bisa menghitung ini kira-kira nanti Oktober, Desember, Januari kira-kira kapan ya. Oh mungkin Januari atau Februari. Nah dia sudah mulai mempersiapkan. Nah dengan menginvestasi dia nyuntikkan daya beli dan perekonomian, ekonominya juga berputar. Demikian juga masyarakat. Ada keyakinan bagi dia untuk memulai merubah tingkah lakunya yang berlebihan. Terutama menabung di luar kebutuhan. Ya. Jadi sinyal dari Menteri Keuangan yang mengatakan bahwa kemungkinan kita tetap negatif, itu tidak bisa ditangkap sebagai sesuatu yang juga negatif? Tidak, karena yang kita lihat continuous improvement, perbaikan terus menerus. Jadi negatifnya itu negatif berapa? Itu sekarang menjadi penting. Jadi ini seperti balapan formula waktu hujan, di mana kita semua harus pelan-pelan, tapi kita berdoa supaya jangan yang paling pelan, ya. Jadi tidak apa-apa, ya. Karena yang dilihat adalah perbandingan dengan negara lain, ya, komparasi, ya. Ya mungkin seperti ya perlombaan siput lah, ya, siput ya. Kita pelan, tapi jangan yang paling pelan. Semua negara jatuh. Semua negara jatuh. Kita jangan jatuh paling dalam. Kita jangan jatuh yang paling. Oke, Pak Erik, banyak orang tetap sekali lagi saya sebagai penutup untuk Pak Erik, orang merasa tetap pesimis bahwa kita ya, banyak sekali kritikan pada pemerintah soal tadi kelambanan, tes yang terlalu lama atau tidak standar sehingga pelacakan. Testing, pelacakan, dan treatment atau isolasi mandiri itu tidak berjalan dengan baik. Sehingga timbul rasa bahwa Indonesia ini nggak akan kemana-mana. Tidak selesai dengan masalah kesehatannya dan juga tidak akan makin membaik ekonominya. Saya rasa kita harus lihat tren. Kalau lihat tren penyembuhan kita dibandingkan global, kita sekarang sudah di atas. Global itu 68,5%. Kita sekarang udah 72% tren penyembuhan. Lalu mohon maaf tren yang kurang beruntung yang meninggal kita bulan April itu masih di 9,5%. Sekarang itu sudah 4,3% dibandingkan dunia yang 3,8%. Tetap kita nggak sebagus tapi kan trennya mendekati. Tren penyembuhan melewati. Nah sama juga kalau kita lihat tadi tren ekonomi. Kalau mereka mulai dari minus 17, kita minus 5,3. Mudah-mudahan ya jangan dari minus 5 jadi minus 10. Mestinya jadi 0 atau mungkin minus 1, 2. Dan ini juga IMF dan ADB bicara tahun depan Indonesia akan plus 4,5 sampai 5,5. Pertumbuhan ekonomi kita. Ya, nah, itu yang dikatakan oleh Presiden di sidang tahunan kemarin. Kalau mereka tadi sudah ada hitungan, masa kita nggak percaya? Nah justru sekarang kuncinya kita jangan saling menyalahkan. Ayo kita sama-sama bersatu, bangun optimisme sama kerja mulai lagi kerjanya. Tapi tidak bisa dibalik-balik. Protokol COVID-19-nya harus yang terdepan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, itu harus. Bahkan sampai vaksin ada pun. Kalau vaksin udah disuntik pun, ya, saya rasa protokol COVID-19-nya ini harus dijalankan tetap.
Oke. Kita juga mesti belajar dari masyarakat Jepang yang sangat disiplin, Ya. ya kan? Ya kita Jangan ini sampai emang dunia berubah. Ya, jangan sampai kehadiran vaksin membuat kita taken for granted Nggak atau boleh. memudahkan semuanya. Cuman- Seolah-olah dengan ada vaksin, Yang buku tadi intinya itu, bukan vaksin tapi adalah pola hidup bersih dan sehat. Ya. ya. Jadi vaksin satu hal, tetapi bagaimana mengubah pola hidup kita, karena bagaimanapun juga ada perubahan di dunia ini Harus, terkait harus, dengan COVID-19.